Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Dwi Agustin, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan ke dunia, yang secara alami sudah melekat di dalam diri manusia, yang harus dijunjung tinggi dan diakui oleh semua orang. Contoh HAM adalah yang pertama, hak kebebasan untuk berpendapat. Yang kedua, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Tetapi pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi penembakan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya karena krisis moneter yang menjadikan akibat dari perbuatannya dan masih banyak keburukan lain dari pemerintahannya. Awalnya mereka ingin menuju DPR, namun terhambat oleh brigade aparat. Setelah proses negosiasi, mahasiswa pun mundur. Saat itu seseorang berteriak pada mahasiswa dan lari ke belakang barisan aparat. Lalu ketegangan pun muncul. Pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan yang mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa pun panik dan bercerai-berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti, namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Pada pukul 20, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis, serta puluhan orang lainnya luka-luka. Di Rumah Sakit Sumber Waras, 4 mahasiswa tersebut tidak ditangani karena petugas medis membutuhkan surat izin dari kepolisian. Setelah berbicara dengan sejumlah tokoh yang kemudian merekomendasikan seorang dokter bernama Mun'im Idris untuk melakukan otopsi terhadap jenazah mahasiswa yang tewas. Pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, namun hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Pelanggaran HAM yang terjadi yaitu pemerintah dan para aparat keamanan merebut hak mereka untuk beraspirasi, menyuarakan pendapat mereka. Hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan telah mengambil hak hidup mereka. Suatu kejadian yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan yang ada saat itu. Cara untuk mengatasi agar tidak terulang kejadian ini adalah pembenahan akan jiwa pemerintah agar menghargai hak-hak asasi dari warga Indonesia dengan mengusahakan secara maksimal agar hak mereka hidup dijunjung tinggi. Begitupun hak asasi lain seperti hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasan individu yang sesuai dengan nilai Pancasila. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.